Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salihatun Anissa, NIM H0218061. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas mata kuliah penyajian ilmiah yang diampu oleh Ibu Komariah STP MSc PhD. Judul penelitian yang akan saya presentasikan yaitu evaluasi status kesuburan tanah pada beberapa tipe tegakan di KHDTK Gunung Bromo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bagian-bagian yang akan saya paparkan yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, jadwal kegiatan, dan juga daftar pustaka. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kawasan KHDTK Gunung Bromo dikhususkan untuk pendidikan dan penelitian UNS, namun juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan perladangan secara agroforestry sehingga dimanfaatkan secara intensif. Wicaksono et al. 2020. Kemudian, yaitu produktivitas lahan dipengaruhi oleh kesuburan tanah. Diketahui faktor pembatas dalam kesuburan tanah dapat dimanfaatkan untuk memberikan suatu rekomendasi pengelolaan yang benar menurut Pinati et al. 2015. Selanjutnya adalah pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis dalam penyajian persebaran kesuburan tanah dalam bentuk peta. Syam 2018, Adornado dan Yoshida 2008. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana status kesuburan tanah di KHDTK Gunung Bromo, apa saja yang menjadi faktor pembatas status kesuburan di KHDTK Gunung Bromo, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status kesuburan tanah di KHDTK Gunung Bromo? Bagaimana peta sebaran kesuburan tanah di KHDTK Gunung Bromo? Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji parameter yang menjadi faktor pembatas kesuburan tanah di KHDTK Gunung Bromo. Selanjutnya, menentukan rekomendasi perbaikan kesuburan tanah untuk memaksimalkan penggunaan lahan di KHDTK Gunung Bromo. Yang terakhir yaitu memetakan status kesuburan tanah di KHDTK Gunung Bromo. Manfaat dari penelitian yaitu sebagai informasi status kesuburan tanah yang ada di KHDTK Gunung Bromo, sebagai acuan rekomendasi dalam upaya-upaya optimalisasi lahan dan perbaikan lahan KHDTK Gunung Bromo, dan meningkatkan produktivitas tipe tegakan di KHDTK Gunung Bromo. Berikut materi yang saya ambil untuk tinjauan pustaka, yaitu 1. Materi mengenai KHDTK Gunung Bromo, kedua tentang kesuburan tanah, ketiga tentang indeks kesuburan tanah, keempat tentang SIG atau Sistem Informasi Geografis, dan yang terakhir adalah pengelolaan tanah. KHDTK Gunung Bromo. KHDTK Gunung Bromo secara administratif berada pada Desa Delingan, Gedong, dan Sawurejo, menurut Wicaksono et al. 2020. Sedangkan secara geografis, KHDTK Gunung Bromo terletak antara 7 derajat 34 menit 21,9 detik hingga 7 derajat 35 menit 38,90 detik dan 110 derajat 59 menit 40,39 detik hingga 111 derajat 0,0 menit 49,36 detik menurut Arianto et al. 2021. Tutupan lahan pada KHDTK Gunung Bromo memiliki 6 jenis, yaitu mahoni, pinus, pinus mahoni, campuran, lahan terbuka, dan tanaman semusim. Menurut Arianto et al. 2021. KHDTK Gunung Bromo, selain kaya akan keberagaman vegetasinya, menurut Novus et al. 2020, juga kaya akan keanekaragaman hayati berupa fauna, yaitu hewan. Menurut Sugiarto et al. 2020 dan juga Pertiwi et al. 2020. Kesuburan tanah. Kesuburan tanah dipengaruhi oleh ada tidaknya tegakan. Menurut Pinho et al. 2012, kesuburan tanah bergantung pada sistem pertanian dan praktek pengelolaan tanah. Menurut Zake et al. 2015. Faktor pembatas kandungan C organik pada kesuburan tanah suatu lahan dapat berpengaruh pada kemampuan tanah, menurut Walida et al. 2017.
Pengaruh iklim dan relief mampu berpengaruh langsung pada status kesuburan tanah, menurut Suseno et al. 2020. Kemudian yang terakhir, hutan alam memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi daripada sawah, Cass dan Singh 2014. Indeks kesuburan tanah. Kegiatan pengindeksan bertujuan untuk menilai suatu objek yang penting untuk dinilai, menurut Ramadan dan Hermianto 2021. Langkah dalam pembobotan yaitu pertama-tama menghitung korelasi koefisien indeks kesuburan tanah dengan SPSS, kemudian menghitung rata-rata dari korelasi koefisien indeks kesuburan tanah, PAN dan PAN 2012. SIG, atau Sistem Informasi Geografis, merupakan suatu sistem yang menginformasikan suatu daerah yang di dalamnya terdapat data spasial dan non-spasial. Pengelolaan data dasar tanah dan kelas lahan berbasis SIG akan didapatkan distribusi spasial atau keruangan, jenis dan tingkat kesuburan tanah, serta faktor pembatas. Menurut Cahyana et al. 2015. Pemanfaatan SIG dalam pemetaan buatan lahan dilakukan dengan cara tumpang susun atau overlay, yaitu Gunawan 2011. Aplikasi sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Menurut Rahmawati et al. 2014, Sumardi dan Arfandi 2016. Metode matriks digunakan untuk mendapatkan kombinasi peta yang dapat membentuk pola yang paling menyerupai peta sebaran unsur hara yang diamati. Peta sebaran masing-masing unsur telah diberi skor pada setiap status, kemudian di-overlay untuk mendapatkan peta ketersediaan hara. Siswanto 2019. Yang terakhir adalah pengelolaan tanah. Kesuburan tanah memiliki kategori rendah sampai sedang dengan faktor pembatas C organik, N total, dan P2O5 dapat diperbaiki dengan peningkatan kandungan nitrogen total dengan pemberian pupuk urea atau kompos, menurut Rahmadianto et al. 2020. Tindakan konservasi pada KHDTK dapat dilakukan dengan sistem budidaya agroforestry, menurut Hidayati et al. 2017. Adanya pengkonversian hutan menjadi lahan pertanian menjadi faktor menurunnya tingkat kesuburan tanah, menurut Yamani 2018. Tingginya variasi kandungan hara pada tanah disebabkan oleh adanya penerapan praktek budidaya yang heterogen, menurut Hatka et al. 2018. Konversi hutan sekunder menjadi perkebunan cemara mampu menurunkan secara signifikan parameter kesuburan tanah, menurut Wang et al. 2011. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni 2021 hingga selesai. Kemudian tempat penelitian sesuai dengan judul proposal yaitu berada di KHDTK Gunung Bromo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian akan dilakukan dengan metode deskripsi eksploratif dengan metode purposive sampling atau random sampling. Kemudian analisis tanah akan dilakukan di laboratorium kimia dan kesuburan tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Berikut peta KHDTK Gunung Bromo yang terdiri dari 6 tipe tegakan, sesuai dengan gambar. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan pada saat penelitian. Alat dan bahan dibagi menjadi dua, yaitu alat dan bahan untuk survei lapangan dan alat dan bahan untuk analisis di laboratorium. Alat yang digunakan untuk survei lapangan antara lain cangkul, belati, meteran, plastik dan label, bor tanah, Global Positioning System atau GPS, Geographical Information System atau GIS, dan bahan yang digunakan untuk survei lapangan yaitu peta pendukung, peta RBI KHDTK Gunung Bromo, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan KHDTK Gunung Bromo untuk pembuatan peta kerja. Berikut adalah parameter dan metode untuk analisis tanah di laboratorium, yaitu terdiri dari pH dengan metode potensiometri, KTK dengan metode penjenuhan amonium asetat, kemudian kejenuhan basa dengan metode penjenuhan amonium asetat, P tersedia dengan metode Olsen apabila pH-nya lebih dari 5,5 dan Bray apabila pH-nya kurang dari 5,5. K tersedia dengan penjenuhan amonium asetat, N total dengan metode Kajedal, dan C organik dengan metode Walkley dan Bird.
Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk analisis tanah sesuai dengan parameter. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan persiapan, kemudian survei lapangan dan pengambilan sampel. Selanjutnya adalah analisis sampel tanah di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Universitas Negeri 11 Maret. Kemudian pengolahan dan analisis data hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah penyusunan dan pembuatan laporan akhir. Untuk analisis data, terdapat dua analisis, yaitu analisis indeks kesuburan tanah dan analisis faktor pembatas kualitas tanah. Untuk analisis indeks kesuburan tanah, diperoleh dengan metode Principal Component Analysis atau PCA untuk menentukan minimum dataset menggunakan Minitab 19. Perhitungan nilai kesuburan tanah dapat dihitung dengan cara menjumlahkan hasil jumlah bobot dengan jumlah indikator MSFI atau Minimum Soil Fertility Index. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam analisis indeks kesuburan tanah menurut Mukasema 2007. Setelah itu terdapat scoring indikator kesuburan tanah. Scoring ini bersumber dari Balai Penelitian Tanah pada tahun 2009, yaitu terdapat keterangan bahwa SR sangat rendah, R rendah, S sedang, T tinggi, ST sangat tinggi. Selanjutnya, setelah selesai scoring, maka akan didapatkan nilai indeks kesuburan tanah, yaitu menurut Bagir-Zadeh et al. 2018, yaitu sangat baik, baik, sedang, buruk, dan sangat buruk. Selanjutnya adalah analisis faktor pembatas kualitas tanah, yaitu terdiri dari analisis ANOVA dan DMRT, analisis korelasi dan regresi. Analisis ANOVA dan DMRT itu berfungsi untuk mengetahui pengaruh tipe tegakan terhadap indeks kesuburan tanah. Sedangkan analisis korelasi dan regresi itu berfungsi untuk mengetahui hubungan antara parameter kesuburan tanah dengan indeks kesuburan tanah. Faktor pembatas dipilih yang mempunyai korelasi nyata dengan indeks kesuburan tanah. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Berikut adalah jadwal kegiatan penelitian yang akan dilakukan, yang akan dimulai pada bulan Juni, dan perencanaan akan selesai pada bulan Februari. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam memenuhi tugas penyajian ilmiah. Terima kasih.